Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Penelaran Induktif yang beranggotakan 4 orang, yaitu Ahmad Fahmi, Muhammad Nafis Zaini Gani, Muhammad Rafi, dan Hilda Afriana. Langsung saja mempersingkat waktu, saya akan membacakan bab 2 pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian penelaran. Penelaran dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti cara menggunakan nalar atau cara berpikir logis yang memiliki jangkauan pemikiran. Penelaran merupakan suatu proses berpikir yang membuah pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan penelaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan suatu cara tertentu. Suatu penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu tersebut. Cara penarikan kesimpulan ini disebut logika. B. Pengertian penelaran induktif. Penelaran induktif adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifat partikular ke dalam gejala-gejala yang bersifat umum atau universal, sehingga dapat dikatakan bahwa penelaran ini bertolak dari kenyataan yang bersifat terbatas dan khusus lalu diakhiri dengan pernyataan yang bersifat kompleks dan umum. Generalisasi ada salah satu ciri yang paling khas dalam metode induksi. Hanya saja, generasi ini tidak berarti dengan mudahnya suatu proposisi yang diangkat dari suatu individu dibawa untuk generalisasikan terhadap suatu komunitas yang lebih luas. Justru melalui metode ini diberikan suatu kemungkinan untuk disimpulkan. Dalam artian bahwa ada kemungkinan kesimpulan itu benar, tapi tidak berarti bahwa itu pasti benar. Sehingga akhirnya disinilah lahir probabilitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad Fahmi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambungkan dari saudara kita Muhammad Rafi. Penelaran induktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan operasi data, pembahasan, dukungan, pembuktian, dan diakhiri kesimpulan umum. Kesimpulan ini dapat berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum atas fakta yang bersifat khusus. Penelaran induktif yaitu proses berpikir untuk menarik kesimpulan umum dan merumuskan pendapat berdasarkan pengamatan terhadap fakta-fakta khusus dari hal-hal tertentu. Penelaran induktif bergerak dari contoh atau fakta-fakta empirik atau kejadian-kejadian kesimpulan umum. Syarat-syarat dalam penelaran induktif yaitu jumlah fakta yang diamati seksama harus cukup banyak untuk dijadikan dasar menarik kesimpulan yang bersifat menyamaratakan, dan fakta atau contoh yang cukup banyak itu harus diwakili dan mencerminkan semua bahan keterangan yang ada. Jika ingin kesimpulan yang menyamaratakan itu dianggap sah, proses berpikir hal-hal khusus ke umum. Penelaran ini lebih banyak berpijak pada observasi enderawi atau empiri. Dengan demikian, penelaran induktif adalah proses penelaran kesimpulan dari kasus-kasus yang bersifat individual nyata menjadi simpulan yang bersifat umum. C. Ciri-ciri paragraf induktif. Ciri-ciri penelaran induktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, terlebih dahulu menyebutkan peristiwa-peristiwa khusus. Yang kedua, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus. Dan yang ketiga, kesimpulan terhadap di akhir paragraf. Keempat, menemukan kalimat utama, gagasan utama, kalimat penjelas, kalimat utama paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Yang kelima, gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Yang keenam, kalimat penjelas terletak sebelum kalimat utama, yakni yang mengungkapkan peristiwa-peristiwa khusus. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, kalimat penjelas merupakan. D. Jenis-jenis penalaran
induktif. Jenis-jenis penalaran induktif terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Penalaran induktif generalisasi. Penalaran induktif generalisasi merupakan sebuah proses penarikan kesimpulan umum atau universal dari data, fakta, kenyataan tertentu atau berdasarkan proposisi singular. Jenis penalaran ini dimulai dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang khusus, kemudian menuju peristiwa-peristiwa yang umum. Contoh penalaran induktif generalisasi. Premis 1. Doni melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Premis 2. Jody melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Premis 3. Johan melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Premis 4. Budi melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Kesimpulan, semua orang yang melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Penalaran induktif analogi. Proses penalaran yang bertolak dari dua peristiwa atau gejala khusus yang satu dengan lain memiliki kemiripan atau kesamaan. Berdasarkan banyaknya kesamaan tersebut, ditariklah suatu kesimpulan. Penalaran jenis ini berdasarkan dari dua peristiwa khusus yang mempunyai kesamaan satu dengan yang lain untuk diambil kesimpulan. Contoh penalaran induktif analogi. Ada terpaksa dicutikan dari Universitas Indonesia karena terlambat mengisi KRS. Nisa juga akan dicutikan dari Universitas Indonesia jika dia terlambat mengisi KRS. Hubungan kasual. Proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kasual atau kausalitas merupakan prinsip sebab akibat. Penalaran dimulai dengan mengemukakan fakta berupa sebab, kemudian disusul dengan kesimpulan yang berupa akibat. Penalaran jenis ini dimulai dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa sampai dengan kesimpulan peristiwa itu merupakan akibat dari suatu fenomena. Penalaran induksi hubungan sebab akibat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Hubungan sebab akibat. Pertama, dikemukakan peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab sampai kemudian pada kesimpulan yang menjadi akibat. Contohnya adalah karena Surya jarang mandi, maka dia sering sakit kulit. Karena kemarin Surya mandi 2 kali sehari, maka hari ini Surya tidak sakit kulit. B. Hubungan akibat sebab. Pada awalnya dikemukakan peristiwa yang menjadi Presentasi dari saudari Zelda Apriliana. C. Hubungan sebab akibat 1, akibat 2. Dalam hubungan ini dikemukakan sebab dapat menimbulkan lebih dari satu akibat. Akibat yang pertama dapat menjadikan sebab yang menimbulkan akibat yang kedua dan seluruhnya. Contohnya adalah Mang Kodir adalah seorang perokok berat. Karena dia sering merokok tanpa henti, akhirnya dia mengalami radang paru-paru. Tidak lama kemudian dia dinyatakan radang paru-paru kronis oleh pihak rumah sakit. Andi, keponakan Mang Kodir, tiba-tiba batuk setelah mengeluarkan darah, padahal Andi tidak merokok. Setelah diperiksa, ternyata Andi menjadi seorang perokok pasif akibat memang mamangnya si Kodir. Bab 3, penutup. A. Kesimpulan. Penalaran induktif yaitu proses berpikir untuk menarik kesimpulan umum dan merumuskan pendapat berdasarkan pengamatan terhadap fakta-fakta khusus dan hal tertentu. Penalaran induktif bergerak dari contoh atau fakta-fakta empirik atau kejadian-kejadian kesimpulan umum. Ciri-ciri penalaran induktif yaitu terlebih dahulu menyebutkan peristiwa-peristiwa khusus, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus. Kesimpulan terdapat di akhir paragraf. Menemukan kalimat utama, gagasan utama, kalimat penjelas utama terdapat pada kalimat utama. Kalimat penjelas terletak sebelum kalimat utama, yakni mengungkapkan peristiwa khusus. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang mendukung gagasan utama. Penalaran induktif terbagi menjadi 3 bagian, yaitu penalaran induktif generalisasi, penalaran induktif analogi, dan penalaran induktif hubungan kasual. Sekian, terima kasih.